Kita sudah sampai di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak, ini kantornya Bapak ya? Iya, betul. Pagi datang ke kantor, sempet keinget nggak Pak, di zaman dulu waktu masih muda, Iya. sering juga datang ke sini? Ya, waktu itu tahun 94 lah. Waktu itu kan ada pemberedelan pers di tahun 94. Ya, kita demo berapa kali di tempat ini gitu. Demo di depan Di sini? depan sini. Gimana tuh Pak, perasaannya Ya, dulu waktu demo itu di kan- depan, sekarang jadi yang menghuni kantor Dan ini? sekarang kan era demokrasi, era kebebasan pers, sehingga demokrasi kita harus sehat, sehingga persnya juga berkualitas. Kalau dulu kan otoriter sekali, berbeda pendapat sedikit dibredel. Sekarang kan enggak begitu. Oh, oke. Sekarang kan kita lebih menuntutkan pada tanggung jawab media secara sosial dan politik. Kita naik dulu Pak? Ya. Oh, Ayo lagi kita naik. Pak, lanjutin tadi, kan Bapak biasa dulu mendemo menterinya. Iya. Terus kalau sekarang di demo kayak gitu, Ya, gimana Pak? Nggak ada masalah. Kan semua orang berhak menyampaikan pendapat, aspirasinya, dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini kan negara demokrasi yang kita harus jaga, dan kita harus, kalau bisa kita tingkatkan kualitas demokrasi kita. Gitu. Kebayang nggak sih Pak, kalau dulu itu pernah bakalan jadi menteri yang ngantor Wow. di tempat yang dulu didemoin sama Bapak? Nggak pernah kebayang pun enggak. Gitu. Ini sudah sampai di kantornya Pak Menteri, kerja di sini Pak tiap hari? Iya, iya. Katanya ada tempat keren di kantor Menteri Kominfo. Oh iya, Apa? ini sudutnya adalah Monas. Jadi kami di Kominfo ini merasa sebagai menteri penjaga Monas gitu. Menteri Jadi menjaga Monas oh harus- ini. Ya, Monas harus kita jaga karena jangan sampai emasnya hilang. Emas 27,1 kilogram. Emas Asli loh. 27,1 Jadi kilogram. tiap hari saya mantau supaya ada yang Jadi kalau misalkan itu nggak boleh meleng ya Pak? nggak boleh. Kalau meleng ntar hilang lagi. Nanti meleng hilang ya emasnya. Oke. Oh, tapi keren juga sih Pak pemandangannya ya. Iya. Relaxing gitu ya. Oh, Pak, ini ngomong-ngomong 2 bulan ya berarti ngantor di sini ya? Iya. 2 2 bulan bulan lebih sedikit. ngantor jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Lagi sibuk ngurusin judi online. Iya. Sapu bersih. Ya. Itu kan kalau nggak salah saya baca ada ratusan ribu situs Wah, udah per hampir hari. 1 juta yang kita take down, dan selama saya jadi Menkominfo 2 bulan itu hampir 200.000 yang kita take down. Per hari. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan 200 ribuan. 200.000. Itu kan tiap hari ya Pak. Itu dari jumlahnya udah kelihatan gede. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya soal sapu bersih judi online ini jadi suatu hal yang prioritas? Apa pertimbangan lain selain soal jumlah tadi? Gini, daya rusak judi online ini sudah merebak dan merasuk sampai ke akar rumput. Ini judi online ini kan, yang judi online ini kalau di masyarakat dikenali sebagai judi slot, gacor. Ini udah merugikan rakyat banyak, khususnya rakyat kecil ya. Karena mereka bermain judi sehari 30.000, sebulan 900.000, setahun 10,8 juta. Coba bayangin kalau ada 10 juta sampai 20 juta pemain aja di Indonesia, apa nggak 200 triliun perputaran uangnya. Ini memprihatinkan. Masyarakat kita menjadi sangat tidak produktif. Kan uangnya sayang, lebih baik pakai buat beli susu anak atau makanan yang bergizi dibanding digunakan untuk judi online. Nah, sudah dilakukan setiap hari take down oleh tim Bapak. Tapi kan muncul lagi Pak. Ya, kita sadar bahwa menghadapi para pelaku judi online ini memang perlu ekstra kesabaran. Ekstra kesabaran. Dan kita terus berupaya. Nanti rekeningnya kita blokir, salurannya kita tutup, dari Opsel maupun Internet Service Provider. Banyak lah. Jadi saya nggak usah khawatir, ini belum semua jalan saya pakai. Biar aja, kita lihat dia muncul, kita sikat lagi. Ketika nanti semua cara sudah Bapak pakai, apakah 100% judi online Ada caranya untuk 100%. bisa? Ya, Targetnya berapa lama Pak? secepatnya. Ini kan kita waktu 1 minggu. Kita lihat, besok kita evaluasi. Apa kendalanya, apa masalahnya. Yang pasti kita nggak mau judi online ini menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Oke. Nah, ngomongin soal judi online, kan ada kasus yang sudah di kepolisian, gara-gara ada soal yang mempromosikan. Nah, itu aparat penegak hukum, ranahnya aparat penegak hukum. Ketika ada yang mempromosikan, salah satunya adalah selebritas, Iya. gitu, Pak. Itu salah dong, Pak, tentunya. Iya. Pak. Sepakat Karena ya? judi itu tindakan ilegal. Betul. Sehingga siapapun yang melakukan aksi judi
maupun perjudian itu kan dia melanggar hukum. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak masyarakat di luar adalah ketika sang selebritas ini sudah ketahuan salah nih Pak, udah ketahuan salah, kenapa masih dijadikan duta sih Pak? Loh, bukan, maksud saya gini, urusan dia salah atau tidak salah itu urusan aparat penegak hukum. Nah, kalau soal duta itu bukan apa-apa. Saya ingin semua orang Indonesia menjadi duta anti judi online. Bukan hanya soal bukan Si orang ini. si artisnya orang saya kenal juga enggak. Gitu. Cuman saya berharap supaya semua masyarakat sama-sama mengkampanyekan anti judi online. Jadi nanti ketika misalkan ini bersalah atau tidak itu bukan urusannya ranah Bukan, Bapak. itu bukan ranahnya Kominfo, itu ranahnya Tapi aparat ketika penegak nanti misalkan diputuskan salah, apakah tetap Oh diperjuangkan? enggak, gini loh. Ini kan sama kayak logikanya kayak mantan narkoba atau apa atau seperti narkoba kan. Setelah dia insaf kan suruh kampanye. Gitu aja. Mengkampanyekan kerugiannya gitu. Ya, walaupun kita sadar bahwa banyak orang yang makin lama makin mau mengkampanyekan anti judi online. Oke. Bergeser ke persoalan lain yang juga menjadi fokus seorang Menteri Komunikasi dan Informatika adalah soal tol langit. Iya. Kasus BTS kemarin mencuat Ya, Pak, ya, Bapak ya. akhirnya harus meneruskan. Nah ini pertanyaan adalah sudah perkembangan sampai mana Pak? Begini, nanti detailnya akan kita sampaikan di awal Oktober. Tapi yang pasti salah satu tugas Presiden kepada saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika adalah menyelesaikan proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Dan saya sudah lakukan koordinasi baik dengan aparat penegak hukum maupun dari Bakti sendiri. Mereka juga kita lihat, kita cek detail semuanya. Kita optimis tahun ini semua yang mangkrak-mangkrak itu bisa melayani masyarakat. Tahun ini ya? Dalam akhir tahun ini. Akhir tahun ini? Oke. Karena kita melihat harus ada terobosan-terobosan dan bisa kita lakukan. Ini doable untuk dilakukan. Oke. Gitu. Berarti di akhir tahun ini beres itu berdiri atau udah Menyala. Kalau bahasa kita, bahasa teknisnya adalah on air. Sudah bisa melayani masyarakat begitu loh. Bukan hanya towernya terbangun, tapi juga dia juga sudah bisa melayani masyarakat. Nah, apa sih Pak kendala terbesarnya untuk melakukan menyelesaikan proyek ini? Sebenarnya kendala terbesar adalah ini kan masih masalah hukum. Jadi banyak hal yang juga harus kita urai, kita harmonisasi deh, dan kita selesaikan lewat dialog dan diskusi dengan aparat penegak hukum. Tapi kalau secara teknikal harusnya oke. Ini kan isunya cuma overpricing, kemahalan. Oh, oke. Jadi menurut saya ya kita dialogkan lah begitu. Nah, Karena secara teknologi, secara implementasi sudah sebagian besar sudah terbangun. Nanti awal Oktober lah kita akan rilis pencapaian target-target dari program atau proyek Bakti 4G Bakti Kominfo. ada kekhawatiran dari masyarakat juga sudah pernah terdeteksi ada korupsi di proyek ini. Apa yang Bapak lakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama? Sekarang semuanya melalui kontrol banyak orang. Jadi untuk Lebih terekspos gitu ya? lebih proyek ini ya? terekspos, lebih terbuka, lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga kita juga penyertaan banyak pihak, termasuk audit, termasuk juga pengawasannya, perencanaannya, dari mulai perencanaan sampai implementasi itu kita melibatkan banyak pihak. Kalau semakin banyak yang terlibat kan semakin banyak diskusi, semakin menghasilkan yang terbaik. Gitu. Ya kan lebih mudah lagi ya pengawasannya. Iya, pengawasannya. Karena kan di level perencanaan satu hal, di level implementasi hal lain gitu. Jadi antara perencanaan dan implementasi kita juga harus sinkronisasi. Gitu. Pak, tadi waktu sebelumnya Bapak sempat mengatakan bahwa salah satu juga pekerjaan rumah yang harus Bapak kerjakan dari titipannya Pak Presiden adalah soal pemilu damai ya. Ya. Hoax yang biasanya itu merajai ketika Ya. menjelang pemilu. Nah. Sejauh ini sudah tinggal beberapa bulan lagi menjelang pemilu, hoaxnya seperti apa Pak? Apakah Ya, biasa aja atau lebih parah dari sebelum-sebelumnya? kita mengharapkan pemilu damai ini bisa terwujud ya. Saya terus melakukan koordinasi dengan semua platform digital, dengan Meta, saya sebut aja Google, TikTok dan sebagainya untuk sama-sama mendukung narasi pemilu damai 2024. Google dengan hashtagnya Yuk Pahami Pemilu, sementara Meta platform tuh hashtagnya adalah
bijak bersuara. Bijak bersuara. Nanti kita konsolidasi supaya sama-sama kita jaga ruang digital ini menjadi ruang yang sejuk gitu loh. Perbedaan pendapat boleh, kritik boleh, tapi jangan menebarkan kebencian, hoaks, apalagi fitnah. Karena ini nggak produktif buat kemajuan demokrasi. Jadi kalau yang masih mainnya fitnah-fitnah, tidak sesuai fakta, tidak sesuai data, udahlah. Udah bukan zamannya lagi yang begitu. Karena rakyat makin cerdas juga. Oke. Gitu. Artinya, apakah tetap Kominfo yang akan menjadi polisi untuk menyaring atau dari entitas-entitas ini juga akan membantu? Kita kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan platform digital kan kita juga koordinasi dan sinergi, terus melakukan diskusi. Saya ada grupnya masing-masing, baik dengan platform-platform itu. Jadi manakala ada yang itu kita minta untuk disapu. Langsung disapunya oleh si entitas. Oleh mereka juga, baik melalui permohonan kita maupun mereka punya mekanisme sendiri untuk membersihkan platform mereka dari hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Lebih ringan berarti ya, setidaknya tidak seperti judi online kan harus full dari Kominfo yang Ya, akan karena ini mengatasi semua ekosistemnya mendukung, gitu loh. Nah. Dan kita juga mengharapkan masyarakat juga mendukung. Jadi kementerian mendukung pemilu damai, platformnya mendukung, tinggal masyarakatnya. Karena itu himbauan saya ya janganlah produksi fitnah, konten fitnah, hoax dan ujaran kebencian. Kita ingin membangun ruang digital ini lebih beradab, lebih berbudaya sehingga bisa menjadikan demokrasi kita lebih kuat dan berkualitas. Nah, bicara soal pemilu damai yang artinya tidak boleh ada kebencian, ujaran segala macam. Cuma pertanyaannya, Bapak kan dari Projo juga nih. Iya. Otomatis kan akan berpihak pada yang pemerintahan saat ini sedang berjalan. Tapi kan ada nanti misalkan kelompok-kelompok yang merasa jangan-jangan yang dihalangi hoax-hoax untuk ke arah pemerintahan, tapi kalau hoax untuk lawan politik ini jadinya dibiarkan. Enggak, kita harus memberikan equal treatment. Jadi level of playing field-nya juga mesti sehat, sama. Jadi pokoknya kita equal treatment. Semua hoax dalam bentuk apapun pasti akan kita Kepada siapapun. siapapun, selama itu hoax, fitnah dan ujaran kebencian pasti kita sapu bersih dari ruang digital ini. Semoga benar-benar nggak ada masalah ya Pak ya. Nggak ada masalah. Yang penting sih kalau misalnya nggak ada hoaxnya lebih enak sih sebenarnya Pak. Yang pasti kan musuh kita apa sih? Hoax dan fitnah kan. Ujaran kebencian, 3 aja kan. Ya itu yang bikin Selama itu kita bisa bersihkan, harusnya ruang digital kita lebih sehat. lebih sehat. Oke, Pak, sebelum menutup perbincangan kita di hari ini, saya mau ngajak Bapak untuk bermain sedikit di reality check. Reality check itu adalah saya akan ngasih 2 pilihan kepada Bapak. Bapak pilih aja pilihan yang mana. Oke, cepat aja Pak. Pilih neraktir atau ditraktir? Oh, traktir dong. Neraktir dong. Saya nanti minta ditraktir. Oh iya boleh, nanti ditraktir. Tetanggi. Yang kedua, Wulan Guritno atau Maudy Ayunda? Oh mau di Ayunda dong. Maudy Ayunda. Di KTT 2020 kemarin ya? Iya. Baik. Judi online atau situs porno? Dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak. Mana yang mau diberantas duluan? Ya sama lah. Sama ya? Sama. Jadi sama paralel. Sama parahnya ya? Parah, sama parah. Oke. Pak, jurnalis apa jadi menteri, Pak? Ya jadi menteri itu kan pengabdian. Jadi begini loh, mengabdi kepada Republik itu sebuah keinginan paling mulia dari setiap anak bangsa. Oke. Dan membantu presiden dan pemimpin rakyat adalah sebuah kehormatan. Begitu. Tapi kangen nggak Pak jadi jurnalis? Ya, saya selalu, itu dunia saya. Oh gitu? Saya suka sekali dengan hal-hal yang baru, karena jurnalis itu kan nggak berhenti belajar. Bener. Hal-hal yang baru, tiap hari baru, ada sesuatu yang baru, jadi nggak pernah berhenti. Oh, bisa jadi nanti lama-lama Pak Kita Menteri gantiin saya nih. Jadi kita jadi presenter atau jadi presenter bisa, Pak, ya? Pemret. Pemret. Oh, menarik. Terakhir Pak, Pronowo atau Probowo? Tunggu perintah Pak Jokowi. Ini nih yang ditungguin. Jadi tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 19 sampai 25 Oktober. Dari tanggal 25 lah ya pasti keputusannya kira-kira. Ya sekitar itu kita udah dapat arahan harusnya ya. Oke, dikabarin ya Pak kita ya. Ya Pak, pasti nanti dikabarin mana. semuanya. Oke. Kita kemana? Terima kasih Pak Budi. Ya. Semoga sehat selalu. Sehat PR-nya selalu. banyak banget. Ya. Moga-moga dunia maya di Indonesia ini bisa lebih adem lah ya. Ya. Gitu ya. Ya justru itu tadi semua pemerintah, platform sudah dukung. Kita berharap masyarakat juga lebih bijak,
untuk menyampaikan hal-hal aspirasinya di ruang digital. Oke. Himbauan kita ini supaya kita menumbuhkan ruang digital kita semakin produktif. Produktif, jangan yang nggak Yang guna destruktif, tadi ya. ya, Yang destruktif. yang tidak Oke. berguna buat kemajuan Indonesia. Karena Indonesia harus maju. Indonesia harus yakin bahwa Indonesia akan jadi negara maju. Amin. Itulah tadi perbincangan singkat kami dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Sampai di sini, Point of View, saya Jati Dharma, Salam SCTV.